Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diding Rasminarti Ahli, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kedua, yaitu epidemiologi penyakit tidak menular. Adapun judul materi yang akan saya bahas adalah sejarah epidemiologi penyakit menular dan epidemiologi penyakit tidak menular. Sebelum masuk ke materi, saya akan membahas tentang pengertian epidemiologi penyakit menular, penyakit tidak menular, dan perbedaan penyakit menular dan perbedaan penyakit tidak menular. Di mana epidemiologi terdiri atas 3 suku kata. Yang pertama artinya epi, domos, dan logos, di mana epi adalah pada, domos artinya penduduk atau rakyat, dan logos adalah ilmu. Jadi epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan status atau kejadian yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat atau penduduk dan aplikasinya untuk mengatasi masalah tersebut. Penyakit menular disebabkan oleh mikroorganisme, di mana bakteri, virus, parasit, jamur, dan lain sebagainya yang menyebar dari manusia ke manusia atau dari hewan ke manusia. Sedangkan penyakit tidak menular adalah penyakit yang disebabkan oleh kardiovaskular atau diri sendiri, seperti kebiasaan, lingkungan, dan genetik atau keturunan. Sedangkan perbedaan penyakit menular dan tidak menular itu ada 10, di mana yang pertama adalah penyakit tidak menular penyebarannya itu tidak jelas, sedangkan penyakit menular itu penyebarannya jelas. Yang kedua, penyakit tidak menular sifatnya kronis atau menahun, sedangkan penyakit menular sifatnya akut. Yang ketiga, penyakit tidak menular tidak ada rantai penularan, sedangkan penyakit menular ada rantai penularannya atau jelas. Yang keempat, penyakit tidak menular itu multikaus, sedangkan penyakit menular itu single cause. Yang kelima, diagnosanya itu sulit kalau untuk penyakit tidak menular, sedangkan penyakit menular itu diagnosanya mudah. Selanjutnya, penyakit tidak menular itu sulit dicari penyebabnya, sedangkan penyakit menular itu mudah dicari penyebabnya. Selanjutnya, penyakit tidak menular biayanya relatif mahal, sedangkan penyakit menular itu biayanya relatif murah. Penyakit tidak menular ada fenomena gunung es, maksudnya itu yang timbul hanya sedikit, sedangkan yang di dalamnya itu atau dasarnya itu di dalam itu sangat besar. Sedangkan penyakit menular itu dia maksudnya dia itu jenis munculnya di permukaan, dia kelihatan seperti itu. Selanjutnya, penyakit tidak menular itu morbiditas dan mortalitasnya itu bertambah, sedangkan penyakit menular itu morbiditas dan mortalitasnya relatif menurun. Dan yang terakhir, penyakit tidak menular banyak ditemukan di negara industri atau maju, sedangkan penyakit menular banyak ditemukan di negara berkembang. Baiklah, kita masuk di sejarah epidemiologi penyakit menular dan tidak menular, di mana yang pertama yang akan saya bahas adalah sejarah epidemiologi penyakit menular. Sebelum patogen dikenali dengan baik, pada zaman dahulu
itu penyakit menular masih dianggap berasal dari roh jahat atau goib. Seiring berjalannya waktu, para ahli mulai menyelidiki penyebab-penyebab penyakit, di mana itu seperti virus, bakteri, parasit, cacing, jamur, dan lain sebagainya. Baiklah, kita masuk di sejarah epidemiologi penyakit menular dan tidak menular, di mana yang pertama yang akan saya bahas adalah sejarah epidemiologi penyakit menular. Sebelum patogen dikenali dengan baik, pada zaman dahulu itu penyakit menular masih dianggap berasal dari roh jahat atau goib. Seiring berjalannya waktu, para ahli mulai menyelidiki penyebab-penyebab penyakit, di mana itu seperti virus, bakteri, parasit, cacing, jamur, dan lain sebagainya. Para ahli yang meneliti tentang penyakit menular yang pertama adalah Hippocarteus pada tahun 460 sampai 477 sebelum Masehi. Ahli epidemiologi pertama ini yang dinobatkan sebagai bapak kedokteran modern, di mana di dalam penelitiannya dia menyadari bahwa hubungan antara tempat, kondisi cuaca, kebiasaan makan, dan tempat tinggal adalah faktor penyebab penyakit, yang dimuat dalam bukunya yang berjudul One Air, Water, and Place. Yang kedua adalah Galen pada tahun 129 sampai 199 Masehi. Selain pengaruh konstitusi, kondisi sehat dan sakit dipengaruhi gaya hidup dan kualitas internal manusia. Yang ketiga, teori miasma atau partikel di udara. Mengisar peran konstitusi dalam menimbulkan penyakit, yaitu jejak timbul dari sampah, genangan air, dan bangkai tikus. Yang keempat, bapak epidemiologi Noah Webster mempelajari wabah influenza, demam kuning, dan lain-lain, menyadari wabah berhubungan dengan faktor lingkungan yang secara bersamaan mempengaruhi sejumlah besar pada saat yang sama. Yang kelima, Hieronymus Prasterius pada tahun 1478 sampai 1553 Masehi. Partikel kecil tidak tampak mata menularkan penyakit dari orang ke orang. Partikel ini tersebar melalui kontak personal atau dari benda mati. Yang keenam, Hieronymus Frans-Toro pada tahun 1483 sampai 1553 dan Thomas C. Denham pada tahun 1624 sampai 1689 mempelajari wabah berbagai penyakit berkaitan dengan musim, tahun, dan umur penderitanya, mengenalkan pentingnya pengamatan untuk menyusun teori riwayat alamiah penyakit. Yang ketujuh, Ignaz Semmelweis pada tahun 1818 sampai 1865 Masehi menyelidiki tentang demam nifas dan membuktikan cuci tangan dapat menurunkan insiden demam nifas. Yang ke-8, Louis Pasteur pada tahun 1822 sampai 1866
1893, Robert Koch pada tahun 1843 sampai 1910, dan Ilya Mednikov pada tahun 1848 sampai 1916 mendeteksi adanya penemuan di bidang mikrobiologi dan parasitologi, di mana para ilmuwan ini berhasil mengemukakan mikroba sebagai etiologi penyakit. Yang kesembilan adalah Edward Jenner pada tahun 1749 sampai 1823 menemukan metode pencegahan cacar melalui vaksinasi. Yang ke-10, William Pasteur pada tahun 1807 sampai 1883 secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data vital, mengembangkan analisis epidemiologi data mortalitas dan mobilitas, mempelajari dampak status perkawinan, pekerjaan dan ketinggian wilayah tempat tinggal. Dinobatkan sebagai Bapak Statistik Vital Modern dan Surveillance. Yang ke-11, John Shaw pada tahun 1813 sampai 1853, di mana dia mempelajari bahwa wabah kolera di kota London, menentukan fakta bahwa kolera ditularkan melalui air. Selanjutnya, sejarah penyakit tidak menular. Tonggak sejarah penyakit tidak menular pertama kali adalah Framingham Health Study pada tahun 1951. Studi ini mengembangkan epidemiologi secara sistematik untuk keperluan desain, pelaksanaan, dan analisis penelitian epidemiologi. Hasil penelitian yang terkenal adalah faktor risiko penyakit kardiovaskular, yaitu faktor risiko penyakit jantung dengan perkembangan penduduk, dan menentukan bahwa risiko penyakit jantung meningkat dengan meningkatnya tekanan darah dan kadar kolesterol. Selanjutnya, Parti Falcon, seorang ahli bedah, melakukan pendekatan epidemiologi dalam menganalisis meningginya kejadian kanker pada pekerja pembersih cerobong asap, dan ternyata yang menjadi penyebab orang-orang tersebut menderita penyakit kanker. Selanjutnya, Joseph Goldberger, di mana mempelajari pellagra, membuktikan pellagra bukan penyakit menular, tetapi akibat kekurangan asam nukleat atau termasuk vitamin B kompleks. Selanjutnya, Richard Doll dan Bradford Hill atau sering disebut Doll dan Hill pada tahun 1950. Penelitian ini menentukan tentang hubungan rokok dengan kanker paru, dan mereka membuktikan adanya hubungan antara rokok dan penyakit kanker paru. Selanjutnya, Hendrik L. Bloom atau lebih sering disebut H.L. Bloom pada tahun 1974 mengungkapkan ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Yang pertama adalah faktor perilaku, pelayanan kesehatan, genetik atau keturunan, dan lingkungan. 4 faktor ini memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan status kesehatan baik individu maupun masyarakat. Itulah sejarah epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular, di
di mana sejarah epidemiologi penyakit menular dan tidak menular dirangkum dalam sejarah perkembangan epidemiologi. Itulah materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.